Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan ini kan yang paling sering nyindir kementerian lain terkait dengan lelang-lelang yang tidak cukup berhasil lah. Iya. Nah dia sendiri kan sekarang ada masalah sedang terkait dengan Korotex itu. Ada juga perasaan bahwa kalau tidak menjabat, dia bisa dalam tanda petik seperti Ridwan Kamil kan. Kata Sri Mulyani kita menghadapi 5 perang. Yang paling banyak disalahkan dari 5 perang itu kebanyakan Trump. Apakah orang yang di kampung yang punya duit, emang dia mikirin Trump? Berarti kan di masyarakat kebanyakan yang punya duit, yang di kelompoknya belum kelompok capital market, dia juga bisa membaca, oh kayaknya ekonomi lagi nggak baik-baik saja. Bangladesh, Bang Pompi. 5 Januari 2024, ya, koalisi Perdana Menteri Sheikh Hasanah itu 75% kursi parlemen. 5 Agustus 2024 rusuh. Kita punya resiko sinyal-sinyal kayak Bangladesh. Sekarang tawarannya ada di Pak Presiden. Mohon maaf Pak Presiden, saya tidak memprovokasi. Tapi saya juga ingin Pak Presiden melihat dari sisi yang lebih jauh. Kalau ini yang dibiarkan, oh jangankan gitu, sahabat Bapak aja, mantan Presiden Jokowi kan mengatakan, saya ada batasnya sama PDIP. Rakyat juga sama Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Forum masih semangat ya, walaupun beribadah puasa, mudah-mudahan tidak loyo. Kita terus harus semangat melihat Indonesia ini ke depan, tantangannya ternyata lebih luar biasa lagi. Karena apa? Karena kita tetap masih mau ngomongin yang namanya ekonomi, Robin Hood ekonomi. Sudah ada ahlinya, Bung Yanuar Rizky. Selamat datang. Alhamdulillah. Robin Hood ekonomi. Ya. Fiskalnya, ngeri juga ya, mepet-mepet, bukan mepet lagi, udah minus. Minus ya. Konon kabarnya Sri Mulyani mau mundur ini, atau diberhentikan, mana yang mana yang benar ini? Silakan, Bung Yanuar. Ya, pertama kalau isu akan mengundurkan diri sih bukan baru pertama kali ya. Udah lama udah ya. lama, bahkan ketika akhir-akhir Jokowi juga ya, ketika kita pikir nggak akan masuk ke kabinet baru lagi ya. Bahkan kan waktu itu disampaikan oleh almarhum Bang Faisal Basri kan, bahwa Sri Mulyani, terus Basuki dan berapa yang mau mundur gitu ya. Tapi kan tidak mundur juga gitu. Tidak mundur juga, bahkan kemudian masuk ke kabinet. Ya saya ngelihatnya sih ada 2 kemungkinan sih Bang Pompi ya. Satu, pada dasarnya banyak orang juga di sekitar terutama oligarki-oligarki yang dekat dengan kekuasaan saat ini juga memang tidak terlalu suka dengan kebijakan-kebijakan sebenarnya, dengan kebijakannya beliau ya, terutama terkait dengan PNBP ya, PNBP tambang dan sebagainya gitu ya. Itu kan ada hal-hal yang memang sejak lama menjadi isu kenapa Sri Mulyani juga tidak masuk kabinet gitu ya. Tapi kan kita pernah bahas di sini ya bahwa Sri Mulyani masuk kabinet karena memang stabilitas terkait dengan hubungan dia dengan IMF dan juga Bank Dunia. Nah, jadi kalau menurut saya bisa saja ini memang dilontarkan isunya sebetulnya mau pergantian. Cuman kan intinya adalah kalau kita lihat dari reshuffle pertama, Menristek Dikti kan mengundurkan diri ya. Nah, jadi kayak ada permainan psikologi seperti itu. Ya kalau Sri Mulyaninya sendiri ditanya senyum ya kita juga mau ngomong apa ya. Cuman kan kalau lihat dari chemistry, body language di tengah isu itu, Sri Mulyani kemudian makan buka bersama berdua sama Presiden, kan menunjukkan chemistry juga bahwa tidak ada apa-apa di antara mereka gitu ya. Bahkan di posting di media sosial oleh Dasko kan gitu ya. Jadi itu kan seolah-olah ingin menepis isu itu gitu. Jadi kalau menurut saya sih kemungkinan besar sih mungkin ada yang ngusul diganti ya. Dan kedua menurut saya mungkin dari sisi dia juga secara pribadinya mungkin ingin mundur tapi tidak bisa mundur, itu juga bisa terjadi gitu. Gimana tuh Cah? Kondisi seperti apa tuh yang memungkinkan? Ya mungkin satu ya kalau kita lihat dari nilai positifnya ya, mungkin dia ingin bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia kerjakan ya. Jadi ada masalah yang dia mau beresin. Akibat dari kerjaan dia sebelumnya. Karena kita perlu ingat gitu, kan Bu Sri Mulyani ini sempat ke Bank Dunia kan. Ya dari ketika SBY kan sempat ke Bank Dunia. Dia balik lagi itu kan di 2016 Bang Popi. Menteri Keuangannya waktu itu Bambang Brojo.
Iya, ya, iya. Bambang Brojo. Kemudian dulu Bambang Brojo banyak mendapatkan kritik lah ya, terutama dari ekonom-ekonom, karena waktu itu kita menghadapi tekanan yang besar juga di 2016. Masuknya Trump pertama, ya. Iya. Kemudian kita waktu itu usulannya untuk memperbaiki kondisi fiskal, tapi tidak seburuk yang sekarang, ya. Untuk memperbaiki fiskal itu dulu usulannya kan tax amnesty dan dijalankan. Tapi kan kritik banyak ekonom dulu ke Bambang Brojo itu soal belanja. Karena kan memang Jokowi ini punya tendensi ngegampangin segala sesuatu. Nah, sementara kan belanja itu kan nggak bisa juga jor-joran, harus ada perhitungan segala macam. Kedua, sebetulnya ketika awal mungkin kita masih bulan madu sama Jokowi ya, dengan persepsi bahwa Jokowi adalah kita, Jokowi orang baik, sehingga akhirnya orang apapun juga dengan sosial kapital seperti itu tutup mata. Tapi kan akhirnya kita tahu secara objektif bahwa policy yang berdasarkan riset itu sangat tidak dipakai oleh Jokowi. Bahkan dalam hal pembahasan undang-undang pun, kalau kita lihat dari mulai RUU TNI, RUU Undang-Undang BUMN yang sudah diundangkan, dari mulai Cipta Kerja, modelnya kan memang bukan seperti itu. Bukan model yang based on research, based on kematangan sebuah proses ya. Nah, orang melihat bahwa pada waktu itu tipikal kayak Bambang Brojo itu kurang strong. Makanya kan orang membawa lagi Sri Mulyani. Sri Mulyani menguat lagi masuk. Di samping itu kan waktu itu Pak JK kan, Wapres kan. Pak JK melihat bahwa kalau tekanannya eksternal, maka dibutuhkan orang yang memang punya hubungan baik dengan eksternal. Meskipun Pak JK sendiri, kalau kita lihat di soal Senturi kan, Pak JK sendiri juga kontra terhadap Sri Mulyani. Tapi pada waktu kembalinya Sri Mulyani pas Jokowi JK kan pertimbangannya itu. Pertimbangannya adalah bahwa karena tekanan eksternal, pelemahan nilai tukar, tekanan terhadap yield surat utang kita yang sampai ke 8%-an waktu itu, ya kan. Kemudian ada Trump, maka dibutuhkan orang yang bisa komunikasi. Nah, itu persepsi ketika Sri Mulyani comeback, ya. Sama juga ketika dia waktu Senturi ke Bank Dunia kan dia bilang seperti di Terminator kan, bahwa saya akan kembali itu. I'll be back. I will back. Nah, jadi dia kemudian kembali, dan ketika sebelum jadi menteri kan dia mengatakan soal disiplin belanja. Ya kan, disiplin belanja. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang, artinya kalau itu yang diterapkan, kan banyak belanja Jokowi yang sekarang jadi masalah. Padahal belanjanya sendiri dibiayai oleh hutang dan sebagainya. Mungkin sisi positifnya dia ingin bertanggung jawab terhadap apa yang dia juga lakukan. Ya kan? Atau ketakutan. Kan ada dua kemungkinan, Bang Pompi. Bertanggung jawab atau ketakutan. Kemungkinan pertama jadi masalah. Kemungkinan pertama adalah dia mungkin ingin menyelesaikan, ya kan, apa yang sudah dia lakukan dengan belanja yang terlalu disurfing. Jadi akhirnya kan menjadi bukan Menteri Keuangan Negara, tapi menjadi Menteri Keuangan melayani keinginan Presiden. Kan itu kan dua hal yang berbeda ya. Karena kan kalau Presiden kan bisa dia sebagai kepala negara, bisa dia sebagai manusia politik juga. Sebagai manusia politik, kebutuhan pemilunya dan sebagainya kan. Di situ kita perlu ada Menteri Keuangan yang kuat sebetulnya kan. Nah, jadi kalau kita lihat yang terjadi kan sebetulnya belanja ini kalau boleh dibilang kan out-outan lah. Ya, nggak ada planningnya, nggak ada apa gitu, semua berdasarkan main cepat yang akhirnya dirasakan oleh sekarang. Jadi kan selalu Bang Pompi, kita ngomong hari ini dampak dari masa lalu. Ya kan, bahwa dampak dari masa lalu ini berarti belanja masa lalu menjadi beban sekarang yang menjadi masalah saat ini. Nah, mungkin dia akan bertanggung jawab, tapi kemungkinan kedua juga, ya mungkin dia takut juga ya. Kenapa? Takut nggak husnul khotimah. Iya, jadi mungkin dia juga, karena gini loh, kalau pilihannya dia juga sebetulnya ingin mundur dengan nama yang baik, sebetulnya juga dia tidak perlu ngotot masuk ke kabinetnya Prabowo. Karena semua orang tahu juga dia tidak satu mazhab dengan Prabowo. Tapi kan yang menjadi misteri pada saat yang menjadi misteri pada akhirnya kan itu, yang jadi misteri ternyata dia masuk juga. Kan kalau kita pernah bahas juga. Artinya kan dari sisi dia sendiri memang ingin bertahan, Bang Pompi. Iya kan gitu loh kan orang. Kalau orang
cuman diojok-ojokin tanpa ada kemauan nggak mungkin lah rasanya. Apalagi tuh responsibility-nya gede sekali berarti ya. kan emang di dianya sendiri ada keinginan. Nah, jadi menurut saya kita netral saja yang lihatnya. Ya kan, netral aja ngelihatnya bahwa mungkin ada beberapa masalah juga. Dan kemudian gini loh, kalau saya perhatikan ya, kan orang sekarang ribut nih, ya. Misalnya tentang governance, tentang lelang. Oke. Ya kan? Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan ini kan yang paling sering nyindir kementerian lain terkait dengan lelang-lelang yang tidak cukup berhasil lah. Iya. Nah, dia sendiri kan sekarang ada masalah sedang terkait dengan Cortex itu. Iya. Ya kan? Jadi menurut saya, dia mungkin ada juga perasaan bahwa kalau tidak menjabat, dia bisa dalam tanda petik seperti Ridwan Kamil kan itu kan bisa terjadi seperti itu. Emang Ridwan Kamil ada apa? Belum ada apa-apa juga. Ya belum ada apa-apa, tapi kan digeledah aja kan udah satu pukulan yang pokoknya stres lah ya digeledah itu ya. Stres. Jadi artinya akhirnya sih lihat tuh orang butuh menjabat di Indonesia kadang-kadang karena kalau udah nggak menjabat susah ngatur-ngaturin. Ya susah juga gitu kan, susah dalam segala macam ya. Itu nyuruh orang juga nggak bisa. Nah, tapi kan itu namanya analisa liar ya. Analisa liar. Tapi kalau menurut saya sih ya kemungkinan besar sih ada orang-orang di sekitarnya Prabowo yang memang menginginkan dia diganti. Tapi kalau apa namanya dalam konteks penegakan hukum kan siapa aja tidak kemudian apa namanya imun terhadap hukum kan, tidak ada yang kebal terhadap hukum. Artinya kalau misalnya memang dia mempunyai masalah yang berpotensi menjadi persoalan hukum, dimanapun aja, kapanpun aja bisa kejadian dan bisa ya misalnya sehebat-hebatnya misal Ridwan Kamil ternyata ada juga kan persoalan itu gitu. Poinnya itu maksudnya. Artinya Sri Mulyani pun bisa melakukan hal yang seperti itu. Oh gitu. Bisa, namanya juga kan negara hukum ya. Kalau negara hukum kan gini loh. Artinya nggak perlu ada orang yang mengkondisikan gitu maksudnya. Nggak perlu ada orang yang pengen ganti dia. Karena kasus hukum itu pada akhirnya. Ya, jadi kan sebenarnya gini. Orang ganti dia ya bisa juga karena memang gini loh, harus diakui ya dalam beberapa hal. Saya pernah bilang juga di sini kan Bang Bobi bahwa untuk mazhabnya ya kan yang menganut aliran pasar dan sebagainya. Sri Mulyani Sri Mulyani ini kompeten gitu. Ya kan? Nah, dia mungkin dalam beberapa hal misalnya kayak sekarang nih. Bang Bobi ya, defisit kayak gini. Mungkin dia akan bisa juga membuat yang namanya banyak penarikan pajak. Banyak yang akan tidak suka juga sama dia. Iya. Ya kan? Betul. Banyak juga yang tidak suka sama dia gitu. Jadi artinya secara objektif juga bisa juga karena dia faktor kebijakan. Ya kan? Iya. Nah, problemnya adalah gitu ya. Kan kalau kita perhatikan kembali ke Pak Prabowo-nya sendiri sebetulnya. Ya nggak? Pak Prabowo sendiri sebetulnya nyaman sama siapa? Tapi begini Bang Popi, aku ingin kasih gambaran analisis ya. Kata Sri Mulyani kita menghadapi 5 perang ketika dia kemarin merilis APBN kita yang terlambat itu. Jadi APBN kita ini Januari nggak keluar, Februari telat, direkap, Februari pun telat 2 minggu, udah telat ternyata tekor kan gitu ya, negatif gitu. Nah kemudian dia mengatakan bahwa itu terkait dengan 5 hal, 5 perang. Yang paling banyak disalahkan dari 5 perang itu kebanyakan Trump. Ya kan, kebijakan Trump tentang tarif, tentang apa, ketidakpastian dan sebagainya. Nah, aku mau tanya juga gitu, karena Sri Mulyani juga mengatakan bahwa kalau ada banyak pihak mengatakan masalahnya di sisi permintaan, gitu ya, pelemahan daya beli, dia bilang tidak. Persoalannya karena gejolak eksternal. Tapi Bang Pompi, kita lihat gitu. Kan skema pertama dikatakan bahwa kenapa pajak itu turun sampai dibandingkan periode yang sama di Januari turun sampai 41. Ini yang kemudian tidak keluarlah APBN kita di bulan Januari. Nah, orang mengatakan karena Cortex-nya bermasalah.
jadi soal administratif. Oh, jadi bukan cuma sekedar dalam konteks ketidakmampuan ataupun ke persoalan ekonomi yang jadi lebih sedikit Ya, ya. ini konteksnya bermasalah Tapi sih, memang ada masalah di permasalahan konteks. Tapi sistem. saya ingin mendalami juga. Kalau konteks yang jadi masalah, ya kan konteks ini kan sistem pelaporan, buat faktur, buat segala macam. Tapi kan kas negara kan tetap ada kas negara. Oh iya. Nah, ujiannya, batu ujinya di mana? Begitu Februari kan ini diumumin nih sama Dirjen Pajak dan Ketua Komisi 11 kembali ke sistem lama. Berarti Februari udah normal dong angkanya. Seharusnya begitu. Ternyata begitu diumumkan di Maret tidak kan? Masih minus juga ya. Masih minus. Makanya di dalam jumpa persnya pun dia tidak menyinggung-nyinggung soal administrasi, soal konteks tadi. Oh. Jadi maksudku gini loh, bahwa banyak orang ya menduga, oh ini karena konteksnya, misalnya teman-teman yang usaha, oh gue juga susah tuh buat faktur, nah, mungkin karena itu. Oke gitu, tapi kalau dropnya sampai 41%, itu ada sesuatu lah. Ada sesuatu. Terus kita lihat aja Bang Pompi dari yang. Sebetulnya kalau misalnya konteks itu bermasalah, kira-kira turunnya kalau misalnya ada permasalahan itu 10-15% aja paling. Ya paling besar kan segitu ya. Gitu ya. Paling nggak di Februari udah recovery lah, betul. Bang Pompi. Orang negaranya butuh duit kok. Kan orang juga pada dasarnya nginput sesuatu di dalam konteks sistem juga nggak bego-bego banget gitu. Iya, kan sekali persoalan, keduanya mungkin dia bisa gitu. Kan balik ke sini nih. Dengan kata lain gini loh. Ini kan akan menimbulkan sentimen negatif ke pasar. Mengkonfirmasi bahwa ternyata terkonfirmasi bahwa kita terjadi penurunan tax. Defisitnya melebar sampai 41 triliun. Di saat misalnya Morgan Stanley sudah mengatakan bahwa menurunkan downgrade terhadap Indonesia terkait dengan melebarnya defisit fiskal. Goldman Sachs juga sama, menurunkan grade-nya. Terus kemudian muncul berikutnya, jumpa pers yang diberikan oleh Menteri Keuangan, mengkonfirmasi apa yang dikatakan oleh dua rating agensi besar. Logikanya, untuk memberikan insentif ke pasar, saya pasti ingin make sure dulu angka saya. Paling tidak, kalau betul masalahnya di soal administratif, ya dia akan umumkan kemarin. Tapi kan tidak. Dia mengatakan masalahnya 5 itu. Artinya Bang Pompi, walaupun menggunakan alasan kesana ke sini, ya ke soal Trump segala macam, artinya diakui juga sebetulnya bahwa ekonomi kita berat. Nah, saya ingin memberikan kontra narasi terhadap apa yang dikatakan. Hati-hati tangannya kalau begitu. Nah ya, kontra narasi ya. Satu Bang Pompi, ya. Ya. Katanya tidak terjadi pelemahan daya beli. Oke? Menteri Keuangan juga mengatakan salah kalau banyak orang mengatakan deflasi itu masalah. Alasan dia kembali Trump. Dia bilang di saat semua negara emerging countries, negara-negara berkembang itu kesulitan mengatasi inflasi yang meninggi akibat kebijakan perang tarif Trump, kita malah berprestasi. Dia mengatakan demikian. Kita malah berprestasi karena kita malah bisa deflasi karena pemerintah menurunkan administrative price dengan memberikan diskon listrik untuk kelompok bawah 50%, memberikan tiket diskon pesawat dan sebagainya. Jadi dia mengatakan bahwa tidak ada yang namanya penurunan daya beli. Itu ya. Aku sekarang mau memberikan kontra narasi. Kita lihat angka BPS di Februari 2025. Ya. BPS di 2025 mencatat deflasi. Dan deflasi ini terburuk dalam sejarah kita, ya, deflasi ini. Nah, tapi ada angka yang masih inflasi, naik harganya. Itu adalah emas, batangan, dan perhiasan. Jadi, kalau kita lihat kayak gitu, kalau orang Bang Pompi, kalau sekarang kita berprestasi menekan inflasi harga, Bang Pompi katakanlah termasuk orang yang beruntung, ya bukan beruntung ya, kelompok di bawah, ya, yang biasanya bayar listrik 100, dapat diskon 50, Bang Pompi punya duit 50, belanja nggak? Belanja. Karena orang di bawah hidupnya juga pas-pasan. Iya, benar-benar. Orang biasa juga pinjol kok. Begitu sekarang dia ada duitnya lebih pasti belanja. Kalau sekarang tidak belanja, tidak mengakibatkan malah deflasi di harga konsumsi,
artinya dia nggak belanja. Artinya itu duit. Memang dia udah dalam posisi sulit kan Bang Popi? Iya. Aku ingin lihat nih ya, kemana kita ngelihat meneropong angka ini. Oke? OJK mengumumkan di 2024, transaksi pinjol naik tajam. Betul. Tapi yang 900 itu kan. NPL-nya pun naik tajam Bang Popi. NPL seluruh sektor nih? Pinjol. Oh, pinjol saja? Pinjol. Kita mengasumsikan pinjol itu dikonsumsi oleh masyarakat berpendapatan rendah lah. Ya. Nah, NPL-nya tuh naik. NPL-nya naik ke hampir 3,5%-an. Dari biasanya di 2-an. Oke. Ya. Sekarang Bang Pompi, kalau kena NPL, berarti saya udah nggak bisa ngambil pinjol lagi kan? Oh iya. Berarti kan saya udah nggak bisa ngutang lagi. Ya, kemana-mana nggak bisa. Ini yang bisa menjelaskan uang diskon itu juga mungkin pakai bayar pinjol. Tidak ke konsumsi kan? Iya. Kedua, bisa judol juga. Bisa judol. Satu kelas di atasnya nih. Kelompok menengah, bawah, tengahnya lah. Iya. Di mana kita bisa lihat? Kartu kredit kan? Kalau pinjol kan kelompok bawah, kartu kredit kan kelompok kantoran lah. Iya. Ya, kelompok formal, ya, kelompok formal, kelompok bankable lah, kelompok yang bisa dapat kredit bank. Kartu kredit transaksinya juga naik tajam Bang Pompi. Tahunannya. Ini data asosiasi penerbit kartu kredit. NPL-nya yang biasanya rata-rata di 1,3, 2,7-an sekarang di 2024. Artinya apa? Di kelompok tengah, kalau misalnya dia mempertahankan konsumsinya dengan gesek kartu kredit, kalau NPL itu berarti bayar minimumnya pun udah nggak bisa kan? Dapat diskon tiket pesawat, belum tentu juga dia beli. Itu menjelaskan kenapa dorongan yang dilakukan pemerintah tidak punya impact apa-apa. Iya. Sekarang kita teropong lagi nih. Oke, ke tengah yang agak tengahnya dikit nih yang masih punya duit. Apa persepsi dia? Wah, dunia penuh ketidakpastian. Kita belum ngomong ke yang itu. Kita ngomong kalau emas batangan, emas perhiasan. Artinya, mohon maaf nih, bukannya kita meremehkan ya. Kelompok orang kaya di kampung juga, itu taunya cuman beli perhiasan aja, beli emas aja. Bukan main, hedging di US dollar. Kan nggak begitu. Iya. Hah? Kan nggak begitu. Jadi buat ngamanin aja. Jadi dia ngelihat bahwa, waduh kayaknya nih, kayak gini nih, gitu. Dengan persepsi dia, itu yang bisa menjelaskan kenapa di tengah deflasi, harga emas naik. Jadi saya ingin mengatakan ke Bu Sri Mulyani, apakah orang yang di kampung, yang punya duit, bisa hedging US dollar. Pak Haji Bandar Bubur, misalnya gitu loh Bang Pompi, Pak Haji Bandar Daging gitu loh. Emang dia mikirin Trump? Iya. Mari kita jujur gitu, jangan selalu menghibur diri sendiri gitu loh. Berarti kan di masyarakat kebanyakan yang punya duit, yang di kelompoknya belum kelompok capital market, dia juga bisa membaca, kayaknya ekonomi lagi nggak baik-baik saja. Ini yang bisa menjelaskan kenapa emas batangan, emas perhiasan naik. Iya. Dan bahkan kan pemerintah karena ngelihat data ini ngebuat bank emas kan, karena biar bisa dijadiin bantalan cadangan devisa pemerintah juga. Belum tentu berhasil Bang Pompi, karena kan coba Erick Thohir Menteri BUMN bilang kita menghimbau masyarakat yang menyimpan emasnya di bawah bantal dipindahkan ke bank. Belum tentu mau juga dia. Ada yang pendekatannya syariah, ya kan? Ada pendekatan segala macam. Tapi di antara puzzle ini, sebenarnya pemerintah tuh mengakui kok kita sedang tidak baik-baik saja. Buat bank emas gitu dan segala macam. Itu ya satu ya. Nah terus kita lihat lagi gitu. Kita lihat yang lebih atas lagi gitu, ya kan? Tabungan kan, makan tabungan. Iya. Orang kan gini Pak Bang Popi, untuk mengatasi konsumsinya dari pendapatan. Iya. Kalau pendapatan dikurang konsumsi masih ada, orang akan menabung. Kalau menabung nggak ada, orang akan investasi. Iya. Jadi balik lagi ke teori dasar tentang uang. Uang kan kata Keynes satu untuk transaksi, kemudian berjaga-jaga, kemudian spekulasi. Orang ketika bertransaksi udah selesai, masih ada sisanya, maka dia akan simpan berjaga-jaga. Inilah kenapa ada teori suku bunganya Keynes. Karena Keynes menganggap bahwa orang yang uangnya berjaga-jaga, berikanlah suku bunga senilai inflasinya agar dia tidak mengambil uangnya. Kenapa? Karena kalau
ini yang orang yang punya uang berjaga-jaga ini, suku bunganya di bawah inflasi dia akan beralih ke spekulasi. Ini yang kita namain hedge fund. Nah, hedge fund itu kalau dikelola negara, SWF kan sekarang kita lagi nge-trending ngomong SWF. Kalau berdasarkan teorinya, yang namanya hedge fund itu adalah pengelolaan uang dingin. Uang dingin ini kan uang berjaga-jaga, tapi yang memberikan return besar. Ya kan? Kata orang-orang monetaris, beda spekulasi, bukan judi. Karena spekulasi itu dengan melihat apa yang akan terjadi ke depan, melakukan hedging, makanya disebut hedge fund kan? Ya kan? Pelaku hedge fund itu salah satunya ya Dalio itu kan. Nah, Ray Dalio yang diundang itu kan, yang diundang untuk Danantara ya. Untuk Danantara, Ray Dalio. Orang ngomong George Soros, Ray Dalio sama George Soros sama profesinya. Hedge fund. Gedean mana mereka? Antara Soros sama Dalio. Gedean Soros. Tapi kan yang jadi pertanyaan kalau Dalio, ya kan Ray Dalio, Ray Dalio ini kan gini. Ray Dalio ini sebetulnya nasabah super kaya. Kan hedge fund tuh gini Bang Pompi. Di Amerika Serikat tuh ada aturan. Hedge fund hanya melayani nasabah yang memang super kaya. Artinya apa? Uang dinginnya tuh memang dingin gitu loh Bang Pompi. Jadi nggak akan kemana-mana. Bukan tipikal orang yang masih tarik dulu. Jadi di Amerika itu ada yang namanya lembaga investor. Jadi investor itu harus di rating Bang Pompi. Harus di rating. Jadi kalau kita tipikalnya itu dapat margin gitu ya, kan harus lihat kemampuannya. Nah, hedge fund ini melayani memang orang-orang yang literasinya memang cukup tentang melihat data, forecast ke depan, dan juga dia memang dalam posisi ya kaya. Karena dia akan memberikan return yang besar. Nah, pertanyaanku gitu, ini Ray Dalio itu sebetulnya nasabahnya para Taipan yang ikut di situ juga nggak? Gitu. Dan ini kan menjadi menarik Bang Pompi, di tengah kita kayak begini, Ketua DEN, ya kan, Pak Luhut mengatakan proyek pertama sama Ray Dalio mau buat family office di Bali untuk kantor orang-orang super kaya yang bebas pajak. Saya kok malah jadi ketemu benang merah. Oh kalau gitu nasabah Dalio orang Indonesia dong. Karena dia bilang nanti Ray Dalio akan membawa nasabahnya. Coba lihat, Google aja di Google pernyataan Pak Luhut gitu ya. Di Google pernyataan Pak Luhut mengatakan bahwa siapa tuh? Ya kan proyek pertamanya dengan Ray Dalio akan membuat family office dan kawasan ekonomi eksklusif. Saya paham family office. Nah, mungkin dijabarin orang-orang mungkin nggak ada yang family office itu kan intinya ketika orang-orang kaya masuk ke dalam satu family office itu, di situ dia masukin uangnya, di situ uangnya bebas pajak. Ya, di manage lah. Di manage oleh siapa? Oleh hedge fund kan? Betul. Ya kan? Ya. Oleh hedge fund. Mungkin nanti ujungnya disuruh beli Danantara juga lah. Gampangannya gitu ya. Jadi ini nanti narasinya pemerintah mungkin ya balik ke Robin Hood kita dulu lah. Uangnya masuk gitu kan ke family office bebas pajak, nanti disuruh beli Danantara. Ya kan, hedge fund pemerintah. Tapi kan yang jadi pertanyaan saya ketika dikatakan nanti Ray Dalio akan membawa nasabahnya. Ya kan Bang? Betul. Nah, kalau dia akan membawa nasabahnya, berarti nasabahnya orang Indonesia dong. Nah terus pertanyaan saya, loh, berarti pertemuan kemarin pertemuan apa nih? Soal istilahnya family office itu ya. Family office. Jadi kan keywordsnya. Keywordsnya. Terus siapa kira-kira itu? Ya kita lihat nanti deh kalau family office. Belum ketahuan lah ya. Tapi kan gini, kita kan main dari sinyal-sinyal aja. Sinyal Ray Dalio begitu didengar, seolah-olah kayak maaf ya, kayak malaikat investasi. Tapi aku ingin ngingetin juga gitu Pak Presiden, ya. Kalau dulu George Soros Bang Pompi. Ketika dia diserang Mahathir Muhammad, dia menghancurkan Asia. Soros tuh bilangnya gini, saya melakukan big short terhadap mata uang di Asia itu. Karena saya ngelihat di Asia korporasinya melakukan exposure pembiayaan yang besar ke falas. Kan konsepnya LBO kan, leverage buyout. Leverage buyout. Jadi uangnya leverage-nya berapa, kemudian dia di buyout dengan mengambil sindikasi di luar. Ya kan? Nah, ini kalau kita ingat 98 melebihi BMPK kan.
Jadi ketika misalnya grup A punya bank A, ada aturan dulu dari Bank Indonesia, pemberian kredit ke pihak afiliasi nggak boleh lebih dari berapa persen. Ini kan dilalui. Ya kan? Padahal modal dia lebih kecil dibandingkan orang nyimpan uang di tempat dia. Berarti kan pakai duit orang nih, tapi masuknya ke grup dia semua. Nah, ini soal tata kelola governance ini kan terkait dengan BMPK di 98. Menurut Soros, berdasarkan analisa dia, LBO-nya, leverage buyout-nya, ini udah terlalu besar pembiayaan keluarnya. Dan dia melihat tata kelola di sini yang BMPK itu bermasalah by research. Gitu loh, by research dia. Jadi berdasarkan riset dia bahwa tata kelola di sini bermasalah, dan kemudian dia melihat juga persepsi dia tentang politik. Bahwa persepsi dia tentang politik di negara-negara Asia menurut dia pada waktu itu di depan itu akan bermasalah ketika negara Asia tidak mampu menanggulangi apa yang disebut dengan fiskal untuk mengatasi stabilitas politik. Artinya apa? Kalau di Indonesia terkait dengan subsidi energi, bansos. Jadi yang terjadi di kita pada waktu itu, pertama karena krisis BMPK di sini, beberapa bank gagal, BLBI segala macam. Tapi puncaknya, jadi gini, bahasa Soros pada waktu itu, ya, dia mengatakan bahwa saya hanya melihat satu kemungkinan. Kalau saya short, ya kan, short beli, jual di posisi harga tinggi di sini. Ya, against daripada. Nanti saya akan proyeksikan turun. Dia menganggap begitu isu tentang governance tata kelola hubungan yang tata kelola antara penguasa di Asia dengan oligarki pendukungnya ini bermasalah, dan itu akan lebih memburuk ketika fiskalnya juga memburuk. Jadi kurang lebih Soros ngomong ke Mahathir menjawab Mahathir, karena waktu itu kan ya kita udah sibuk sama LUI IMF gitu ya kan, Mahathir yang galak kan gitu ya. Galak ke IMF, galak ke Soros. Jadi menurut dia, apa yang salah dari dia? Dia hanya orang yang melakukan sebuah posisi atas nama keuntungan. Dan profit taking. Gitu. Aku ingin satu titik aja di situ, Bang Pompi. Artinya, dia melakukan sebuah posisi di masa depan berdasarkan riset dia. Tentang kondisi harga, tentang fiskal, tentang segala macam di negara Asia. Ambil posisi dia di sini. Dia bisa kalah, bisa menang. Dan pada akhirnya dia menang. Kalau kita sekarang udah zaman AI ini kan berarti karena sumber data dia memang banyak kali. Betul. Tapi kan zaman dulu belum AI, Bang. Berarti kan dia juga banyak informannya. Kurang lebih kan gitu loh, banyak informannya yang bisa mensuplai ke dia tentang posisi-posisi itu kan. Gitu. Orang Indonesia juga. Ini kan informan ini kan terkait dengan IOD. Artinya kan bahwa Soros mungkin dia membeli transaksi informasi orang dalam. Sekarang dengan kacamata yang sama. Ray Dalio ditanyain tentang ekonomi Indonesia. Rencana Danantara. Tanyaanku Bang Pompi, kalau dulu Soros menganalisa kondisi itu dari luar, sekarang dari dalam. Lebih clear ya? Lebih clear. Saya ingin tanya gitu, bedanya Dalio sama Soros apa? Sama-sama hedge fund. Tapi kan dia beli barang kita nanti. Iya, tapi dia nggak mungkin nge-short kan? Bisa aja dia nge-short di luar. Nih Bang Pompi, sekarang kita bedah nih ya. Kita bedah nih. Kan kalau dia beli barang kita, kalau dia nge-short rugi dong ini. Yang sebelah sininya nanti. Ya, tapi kan kita sekarang udah ngelihat tanda-tanda kayak kayak kita dulu udah muncul nih. Oh iya, kalau itu sepakat. Fiskal kita udah mulai batuk-batuk. Dalio sendiri bilang, persoalan pemerintahan Anda itu soal korupsi. Jadi dia belum tentu ngambil, tapi dia nge-short pasti. Gitu. Oh iya dong, posisi kayak. Dan dia nggak peduli manusianya kan, nggak peduli rakyat Indonesia, nggak peduli apa-apa. Dan orang-orang yang dikatakan kaya itu Taipan ini, dia pernah ngalamin 98 Bang. Kalau dulu waktu dia masih pakai LBO, leverage buyout dengan perbankan, dikerjain sama orang dari Wall Street yang nama hedge fund. Iya. Kan bukan tidak mungkin belajar lesson learn mereka terhadap krisis 98. Sekarang dia gue taruh sana aja. Di hedge fund aja. Dari orang yang tidak punya kebiasaan hedging menjadi punya kebiasaan hedging gitu loh.
Karena dia pernah mengalami. Kalau yang belum mengalami, apalagi hidupnya susah gitu ya, mana kepikiran. Tapi kalau mereka kan pernah mengalami. Intinya kan gini loh. Kalau saya pernah dipukul orang, agar tidak dipukul lagi, berkawan aja kan. Kurang lebih kan begitu Bang Pompi. Jadi kan inti pertanyaan saya bukannya menuduh, tapi kita patut bertanya. Jangan-jangan bahwa orang super kaya kita juga memang melakukan hedging terhadap posisi yang ada. Saya ingin memberikan perspektif gitu. Kita lagi ngomongin negara gitu. Kalau kita ngomongin negara, jadi kira-kira si Taipan ini juga akan terlibat dalam konteks nge-short nanti juga, karena dia akan balik ke akunnya dia kan. Nih ya Bang Pompi ya. Namanya hedge fund-nya Ray Dalio itu Bridgewater Associates. Ya. Apa tagline-nya? Tagline-nya itu adalah memberikan keuntungan di setiap cuaca. Jadi artinya kalau mau booming, kalau cuacanya resesi, kalau cuacanya resesi, dia akan memberikan keuntungan. Kalaupun juga situasinya lagi rising, lagi bagus, memberikan keuntungan. Nah kalau resesi itu pasti nge-short kan? Oh iya dong. Nggak ada cara lain kan? Saya kemudian penasaran, apa sih portofolionya, gitu kan? Jadi orang-orang kaya itu aman ya kalau kayak gitu? Iya dong. Kacau. Iya dong. Yang susah itu yang di bawah terus. Jadi ini mah bukan Robin Hood ekonomi. Iya dong. Nah terus sekarang gini, saya lihat apa sih yang dia bilang aman dalam setiap cuaca itu. Dia punya nih yang namanya kuadran. Iya. Ya kan, satu untuk, jadi dia membagi alokasi portofolio. Cuacanya ya. Nah, portofolio terbesar dia itu 40% ke surat berharga, ke obligasi jangka panjang. Kalau obligasi jangka panjang ini punya pemerintah kan. Di sini apa di? Nah gini. Di Amerika. Nah, kemudian sisanya itu dia kayak gini, di SEC di Amerika Serikat yang bisa kita lihat data keterbukaan portofolionya itu terkait penempatannya di alokasi dia di saham. Kalau yang ininya tuh nggak ada nih Bang Pompi, penempatan di luar negerinya. Jadi ya saya karena keterbatasan melihat, kita bukan orang dalamnya Dalio nih kan. Jadi berdasarkan data-data yang ada, satu yang paling besar itu dia menempatkannya di instrumen surat utang. Iya. Ya kan? Oke, jangka panjang. Nah, satu. Sekarang saya lihat nih yang bisa dilihat. Yang bisa dilihat ternyata ya dari penempatan dia di, kan Bang Pompi ini pernah di BPJS Ketenagakerjaan ya, jadi ada alokasi portofolio ya. Portofolio dia yang paling besar di equity ya, itu ada di SPY namanya 22%. SPY ini adalah Exchange Trading Fund, jadi indeks yang kemudian indeksnya itu dikeluarkan. Jadi ini produknya Goldman Sachs. Produknya Goldman Sachs, ya kan, S&P 500 komoditas yang kemudian dibeli oleh Dalio. Saya melihat di dashboardnya The Fed, ya, produk ini termasuk yang oleh The Fed itu dilihat korelasinya dengan US Dollar Index. Produk ini. Jadi artinya apa? Aku mau ngomong, susah kita jelasinnya, tapi saya mau ngomong bahwa produk S&P ini dia akan menghedging kondisi US dollar. Jadi kurang lebih Bang Pompi, kalau misalnya besok rupiah ini tambah keteteran sama yang namanya US dollar, saya pegang produk ini, saya in the weather saya akan dapat keuntungan. Iya, karena yang ini anjlok, US dollar tetap sama dia pegang. Kan? Tapi kalau nanti misalnya dia berbalik kondisinya, ya, berarti kan yang di sini akan memberikan keuntungannya dari mana? Dari komoditi. Makanya ETF ini namanya STY ini ETF 500 komoditi kan. Nah, tadi dia menempatkan di situ. Dia menempatkan juga di komoditas. Iya. Ya, komoditas di emas dia tempatkan. Nah, komoditas dia tidak jelas kemana. Tapi saya baca-baca gitu di Bridgewater ini apa sih titik berat yang dia selalu lihat research-nya terkait dengan di depan kurva tentang segala macam. Dia banyak ngomongin nikel, Mas. Buka aja. Kita lah sumbernya tuh ya. Dia banyakin ngomongin nikel, ya kan? Dia banyak ngomongin segala macam.
Jadi, belakangan ada yang mau ini nih, ada yang mau tutup, jangan-jangan diambil alih. nah, jadi kan kita dengar kan bahwa salah satu programnya itu nanti hilirisasi nikel, hilirisasi segala macam, ya kan? Nah, jadi kan Bang Pompi, seperti kita bilang ya, kan kurang lebihnya kan gini, satu, dari sisi nilai tukar saya hedging. Kedua, saya selalu bilang gitu, doomsday skenario kita ini surat utang, kalau surat utang kita jatuh. Jadi kalau dulu Bang Pompi, dulu itu kan BMPK, kalau sekarang itu kan surat utang kita jatuh, modal US dollar kita kan naik. Kita akan semakin sulit di fiskal, semakin sulit di segala macam. Kalau ratingnya diturunin itu, orang jadi enggan beli sebenarnya. Nah, atau kita harus bayar bunga lebih? Ya kita mau ini sekarang yang jadi masalah kan gini. Kan ratingnya turunin nih sama si tadi apa? Rating turun. Goldman Sachs kan. Defisit naik. Ya. Kalau defisit naik nerbitin surat utang. Tuh. Ratingnya turun. Dalam rating turun kayak gitu, kalaupun ketemu pembeli, ketemunya spekulan. Oh. Kurang lebih gitu loh. Tapi bunga ya tinggi lah. Harus digedein. Kalau nggak menarik kan? Karena ratingnya udah turun kan? Iya. Ya kan? Jadi cost sekali ya. Costly sekali. Costly sekali. Jadi sebenarnya kalau kita sekarang ngomong seperti ini, yang harus kita lakukan itu kan mitigasi resiko di depan kurva. Kita nggak bisa bicara, oh ini jangan salah lihat deflasi. Udah jelas kok. Sekarang gini loh, PPN Bang Pompi. Ya, PPN itu turun. Dari turun 41% pajak itu, PPN turun. PPN itu cerminan konsumsi Bang Pompi. Oh iya, clear banget. Kalau PPN turun berarti masyarakat juga sudah tidak konsumsi. Kalau kita ngomong Januari, kita masih ngomong awal. Ini 2 bulan loh. 2 bulan pun telat dikeluarinnya. Kemudian PPh badannya juga turun. Artinya apa? Sinyal PHK kan? Memang udah kejadian tuh. Udah kejadian. Jadi artinya menurutku on curve sekarang itu kita sudah berada dalam posisi itu. Jangan lagi terus kita ngomong ini gara-gara. Kalaupun iya gara-gara Trump terus mau ngapain? Padahal kan Trump istilahnya baru aja beberapa hari. Nih yang menarik kan gini loh Bang Pompi. Menjabat. Yang menarik tuh apa benar kita memahami Trump gitu loh. Iya. Jangan-jangan kita ya biar gampang aja ngomong Trump gitu loh. Karena Trump ini menurutku ya, dia memainkan game teori kalau menurutku. Dan banyak juga yang sudah mengamati itu di dia. Trump ini kan memang apa yang dia lakukan, yang dia omongin dilakukan sama dia. Tapi ujungnya nanti kalau ketemu negosiasi kayak dia sama Kanada, saling gertak, gitu lah. Beres, gitu kan, beres. Jadi menurut saya, kita yang harus kita pahami cuma satu. Berarti, seperti kita pernah bilang di sini Bang Pompi, DNA-nya Trump itu adalah pemain equity, pemain saham. Pemain saham mainnya pakai isu. Iya. Ya kan? Dia mancing supaya lawan bergerak, nanti pada akhirnya lihat gerakan lawan, memahami gerakan lawan, nah baru ngedeal. Iya, di situ kan gitu kira-kira. Artinya kalau kita ngebacanya kayak gitu, kita jangan main-main dengan isu. Dengan main-main dengan isu apa? Kan gini loh, sekarang Bang Pompi, artinya kita harus following isu yang dia bangun atau gimana? Sekarang gini loh, aku ngomongin hedging deh ya. Hedging. Saya hedging. Bang Pompi misalnya dari pemerintah Indonesia. Oh, saya puji Bang Pompi. Oh, benar Pak, Bapak hebat, pemerintahan Anda bagus. Indonesia prospektif. Tapi saya dengan data hedging saya sudah ngelihat di depan ini sebenarnya nggak ada duit. Contohnya, majalah Ekonomis mengatakan Indonesia ingin memulai SWF, tapi nggak punya duit. Karena di mana-mana SWF itu duit dingin, Bang Pompi. Iya. Ya kan, duit dingin, duit laba. Sementara kita itu caranya membangun SWF dengan melakukan financing di yang holding operasionalnya. Menciptakan hutang kan, dioper ke sini, bukan uang dingin kan. Nah, tapi kan kalau saya jadi hedge fund ngelihatnya, oh ini kelihatannya pada main-main nih. Ada KKN-nya, tata kelolanya jelek, ya kan? Oh, masyarakatnya masih diam-diam aja ya, mungkin karena masih ada bansos, masih ada apa. Oh, banyak yang nggak ngerti juga. Yang ngerti. Di depan kurva, aku bisa ngelihat kan gini Bang Pompi. Kemungkinan Anda default tuh ada. Ya kan? Iya. Short aja. Ujian saya hari ini harus dilihat dalam dua sisi mata uang. Kalau saya berhadapan dengan hedge fund. Bang Pompi kan mesti punya keyakinan. Yanuar sebagai hedge fund mengambil posisi short atau mengambil posisi long. Iya.
Kalau Yanuar sebagai hedge fund mengambil posisi long, betul Yanuar hedge fund yakin bakal bagus nih, bakal bagus ekonomi kita. Tapi kalau Yanuar hedge fund mengambil short, berarti sudah Yanuar di depan kurva mau melakukan yang namanya hostile takeover. Iya. Hostile takeover tidak mungkin terjadi kalau nggak ada isu. Isu tidak akan mungkin berkembang kalau tidak terjadi pelemahan fiskal. Itu pelajaran kita di 98. Iya. Bang Pompi, kalau misalnya besok terjadi pelemahan kayak gini tanpa antisipasi gini, kemudian mulai terjadi perang antar kelas karena ketidakpuasan, isu lama ini akan dibongkar-bongkar semua. Itu yang kita pelajari di 98. Jadi maksudku gini loh, jangan terlalu mudah juga ngomong hati-hati sama adu domba asing. Ya jangan mancing juga gitu dong. Artinya kan kita harus memanage, tidak boleh ada isu di depan kurva, Bang Pompi. Coba Bang Pompi perhatiin. Kita ini mau ngelihatnya belajarnya kemana nih sekarang nih, dalam posisi sekarang kayak gini nih. Mau ke Cina 98, mau ke Bangladesh 2024. Cina 98 Bang Popi. Cina 98 di Maret 98, kan kalau presiden di Cina itu juga adalah ketua Partai Komunis Cina. Pemimpin Politbiro-nya. Setelah dalam perjalanan panjang mereka menyelesaikan perbedaan pandangan antara kelompoknya Xiaoping dengan kelompoknya Mao Zedong, mereka menganggap bahwa kita harus bersatu, terutama setelah Tiananmen. Politbiro itu kemudian memutuskan bahwa mereka mengangkat Perdana Menteri yang menjalankan pemerintahan. Dan mereka mendukung semua agenda reformasi yang akan dilakukan oleh Perdana Menteri. Maret 2098, ya, diangkatlah Zhu Rongji yang tadinya Gubernur Bank Sentral Cina, Public Bank of China. Dia mengatakan, aku udah ngomong di podcast lama yang kemarin juga ya, dia mengatakan itu tadi hukum mati koruptor, kemudian satu tusuk gigi dan sebagainya itu. Sinyal pertama dia apa? Dia lakukan omongannya. Dihukum mati itu koruptor. Artinya apa? Ahead the curve-nya apa? Dia potong isunya Barat. Isunya Barat kan selalu nanti begitu terjadi krisis, isunya Barat soal tata kelola. Dia potong. Dia duluan yang lakukan. Sebelum dijadikan komoditas isu. Ahead the curve ya. Ahead the curve-nya kan itu Bang Pompi kalau kita baca. Ya kan ahead the curve-nya adalah dia sebelum musuh memanfaatkan kelemahan saya duluan yang nyikat masalah saya. Ya kan? Oke. Ini Bang Pompi yang dilakukan kayak gini. Menimbulkan, orang selalu bilang, oh Cina bisa begitu karena negara otoriter. Iya, tapi Cina juga dalam kondisi otoriter ada Tiananmen loh. Bahwa dia juga sudah mulai terjadi yang namanya kecemburuan antar kelas. Antar kelas masyarakat dengan kelas elit. Dengan lakukan ini, Bang Pompi, apa yang terjadi? Trust terhadap pemerintahan yang bersih terjadi. Bangsanya bersatu nggak? Bersatu. Karena dia merasa bahwa yang bermasalah hukum yang juga tidak tebang pilih kan. Bahkan si Rongji mengatakan kalau pada akhirnya saya juga yang korupsi, satu peti mati terakhir buat saya kan dia bilang gitu. Nah, ini yang kemudian orang mengatakan Cina melakukan dengan monetaris kan. Karena si Rongji. Tapi jangan lupakan loh. Monetaris itu juga penguasaan isu juga penting. Dia ahead the curve. Isu yang bisa jadi serangan dari lawannya dia kaum monetaris lain dalam satu perang moneter, dia duluan eksekusi. Kemudian dengan masyarakatnya pun dia lakukan persatuan dengan kepercayaan kepada pemerintah. Dan Rongji kan hanya sekali, cuma 98 sampai 2003. Selesainya apa? Selesainya kan dengan dia membentuk yang Sasak itu. Badan Konsolidasi, kalau di kita bahasa undang-undang kita, dan antara Badan Konsolidasi BUMN Operasional. Itu operasional kan, aja. Itu kan mesinnya Cina dengan kepercayaannya itu. Cina itu kan baru ngebentuk yang namanya SWF-nya 2008 Bang Pompi. Nggak kayak kita sekarang dua-duanya gitu langsung. 2008 itu juga dari laba falas Bank Sentral Cina. Itu yang dimasukin ke SWF-nya. Jadi maksudku, ini kita ini loncat-loncat, tapi nggak jelas. Membangun partisipasi kelas juga enggak. Iya Bang Pompi ya. Ngomong basmi koruptor. Ngomong bahwa Pertamina akan saya basmi segala macam.
muncullah video macam-macam keterlibatan menterinya sama kakaknya gitu ya. Kata Kejaksaan Agung bahwa itu BAP-nya hoax. Kalau BAP-nya hoax, siapa yang hoax sudah ditangkap Bang Pombi. Berarti kan ada permainan isu juga di sini. Iya. Pagar laut, sampai kemana? Ujungnya cuma sampai Kades Kohor. Ya kan? Tapi apa namanya? Apa sih Kades itu kan? Nah, aku ingin mengatakan gini loh, komunikasi isu kepada orang yang bermasalah itu dilakukan lewat ruang publik. Tapi kita nggak tahu nih, kalau dilihat kemudian pada yang kontroversial yang dipanggil seolah-olah bahwa setelah ditekan oleh isu publik ada pembicaraan, kan gitu. Ya kalau kita bicarakan Robin Hood kan Robin Hood begitu ya. Tapi kalau Robin Hood dalam artian negara kan dibicara dalam konteks negara dong. Oh ya, pasti itu. Penegakan hukum juga. Ya kan? Betul, penegakan hukum juga dalam artian berapa ekonominya Robin Hood. Nah, tapi kalau penegakan hukum harus tetap jalan. Kalau sekarang kan nggak jelas nih. Ya kan nggak jelas. Seolah-olah kan orang, oke, nanti kita akan bantuin negara beli Danantara, tapi dibuatin dulu family office. Kemudian nanti dibuatin nikel, hilirisasi. Kan sama aja dengan gini. Iya. Ya udah deh, saya bilang deh ke hedge fund saya. Saya ditekan sama pemerintah saya. Tapi nanti duitnya masukin juga ke proyek kita. Kan kantong kiri kantong kanan. Cikang nokang. Nah, gitu kan. Sementara dalam konsep ketika sama-sama dengan hedge fund, ketika kita ngelihat bahwa komoditas ini nanti akan menjadi reverse-nya dari emas dan sebagainya, dia punya, ini punya. Oke. Dan kemudian yang jadi masalah, semua aset yang BUMN-nya ini, kalau default, itu menjadi privatisasi kan? Jadi punya dia juga. Jadi saya ingin ngelihat gini loh Bang Pombi, kita sadar nggak sih bahwa kita tuh bisa berhadapan juga dengan permainan takeover? Sangat mungkin lah. Nah, kalau sangat mungkin, kan ini sebetulnya semi digadaikan kan sebenarnya kan. Nah, kalau kita sangat mungkin bukan semi lagi, digadaikan sebenarnya. Artinya apa? Kalau kita ngikutin Cina, Bang Pombi, trust dulu pertama. Ya kan? Penegakan hukum, isu yang akan dimainkan soal tata kelola oleh pihak asing, kita beresin. Misalnya, di luar sekarang isunya adalah di Indonesia buat perangkat hukum seminggu juga bisa beres. Mereka nggak ada komen sekarang. Tapi kalau nanti dia komen loh. Indonesia ini udah kayak negara yang memang hukum adalah kekuasaan. Begitu nanti pas dia mau pakai. Artinya kalau kita membaca kayak gitu, beresin dari sekarang. Jangan diterusin oleh Presiden Prabowo hal-hal kayak gini. Betul juga ya. Ini kan kalau kita belajar di Cina, head the curve-nya kan ini. Jangan diterusin. Kalau diterusin, Anda akan dimakan juga di depan. Isu-isu tentang nepotisme dan sebagainya, beresin. Apalagi dengan undang-undang yang terbuka begini. Beresin. Dengan ini diberesin, segala macam diberesin. Belajar dari Zhurongzi, belajar dari Cina Reform 98, soal ahead the curve-nya dia duluan yang nyapu sebelum orang yang nyapu. Benar. Nah, sekarang kita lihat atau kita mau belajar ke Bangladesh. Bang Pombi. 5 Januari 2024. Ya, koalisi Perdana Menteri Sheikh Hasanah itu 75% kursi parlemen. Hampir mirip dengan Orde Baru terakhir lah. Golkar 75. Dominan lah ya, dominan 80% parlemen. 7 Januari Bang Popi 2024. 5 Agustus 2024 rusuh. Dia mengundurkan diri. 6 bulan, 7 bulan. Iya. Apa pemicunya? Pemicunya itu karena si Perdana Menteri Bangladesh mengeluarkan aturan kuota penerimaan PNS. Kuotanya diberikan ke siapa? Ke keluarga veteran. Kelompok gini loh. Kita harus melihat juga meneropong, ada kelompok yang namakan bonus demografi. Bonus demografi ini, pendidikannya jauh lebih baik dari generasi bapaknya. Sekolahan. Bapaknya ada yang sampai jual sawah, buat anaknya sekolah. Cita-citanya Bang Pombi, masa ngonjol? Kan bukan. Iyalah. Cita-citanya ya ngantor. Gitu juga di Bangladesh. Kalau kita ngomongin Bangladesh tentang pekerja migran, lebih hebat Bangladesh daripada kita. Ya kan? Iya. Oh, Bangladesh kan kita lihat di mana-mana, di hotel-hotel di luar kan orang Bangladesh. Cuman
ada pergeseran kelas. Orang yang tadinya menjadi tenaga kerja asing di mana-mana, anaknya disekolahin. Harapannya anaknya menjadi orang kantoran. Ini saya punya cerita real nih. Cerita real ketika dulu saya masih kerja di BEJ. Ya, BEJ. Dulu saya kan ngurusin investigasi, transaksi keuangan segala macam. Saya ada staff. IPK-nya 7,94. Cuman B1 lah. Pintar ya anak. Kemudian suatu saat dia bilang ke saya, pengen resign. Dia bilang, ya satu, karena saya lihat tidak seperti bayangan saya, Pak. Dulu kalau saya sekolah tentang manajemen portofolio, bagaimana menentukan ini ada macam-macam lah ya teori portofolio. Sementara saya kerja di sini, orang gini, ada insider ada ini. Wah, ternyata dunia ini tipu-tipu. Ini real. Real. Saya nggak usah sebut namanya lah, karena sekarang dia juga sudah jadi akademisi ya. Nah kemudian dia mengatakan, di samping itu Pak, saya Pak, orang desa. Bapak saya, mbok saya, selalu ngomong, Le, kamu tuh paling nggak kayak Pak Carik di depan, Le. Setiap hari naik sepeda, pergi ke kecamatan. Dia bilang, ternyata hidup saya tidak lebih baik dari Pak Carik, Pak. Kaget saya mendengar omongan dia. Kenapa nggak lebih baik dari Pak Carik? Karena Pak Carik itu, Pak, masih bisa ngurusin keluarganya. Nah, kamu kan belum berkeluarga. Ya justru, Pak. Karena terlalu sibuk, jadi nggak dapat. Karena dia bilang, dan yang saya kerjakan, kalau Pak Carik itu dia bilang, hanya mengerjakan urusan-urusan tentang desa. Ini yang saya kerjakan. Itu Mas Fatwi ya. Jadi saya ingin menggambarkan tentang perubahan kelas. Di Bangladesh, kelompok terdidik ini kan dijanjikan waktu pemilu Bang Fatwi. Akan bekerja. Tahu-tahu kebijakannya kuota dikasih ke keluarga veteran. Ngamuk. Iya. Jadi kerusuhan. Nah, di saat yang sama, bansos yang diberikan ketika dia menuju pemilu, fiskalnya Bangladesh sudah sempit, defisit lah. Itu kan ciri-ciri mirip banget dengan kita saat ini. Mirip banget ya. Nah, sekarang saya mau tanya gitu. Di kita, orang udah keterima PNS, kancing defisitnya kita saat ini, ditunda pengangkatannya. Sama nggak dengan kita bicara sinyal di Bangladesh? Orang mau masuk jadi PNS, tapi kuotanya untuk veteran. Di kita, orang udah keterima ditunda sekarang. Hampir mirip. Kemudian banyak yang sudah resign dari kantor sebelumnya. Menurut saya, Kepala Badan Kepegawaian Nasional, Kepala BKN, juga nggak wisdom. Dia mengatakan, ya coba balik lagi aja ke kantor lama. Emang segampang itu. Gitu. Di saat sektor swasta juga melakukan PHK kan? Iya. Swasta juga udah seneng mungkin pada keluar gini ya. Saya nggak memprovokasi, mohon maaf Pak Presiden, saya tidak memprovokasi. Tapi saya juga ingin Pak Presiden melihat dari sisi yang lebih jauh. Kalau ini yang dibiarkan, jangankan gitu. Sahabat Bapak aja, mantan Presiden Jokowi kan mengatakan, saya ada batasnya sama PDIP. Rakyat juga sama Pak. Iya. Rakyat juga sama gitu, rakyat juga sama. Malah lebih pendek. Lebih pendek. Dia juga sabarannya lebih pendek. Ada batasnya juga gitu. Begitu misalnya tidak diangkat pegawai, di sisi lain mereka baca. Ini kan kelompok terdidik kalau percaya. Dia baca berita kolonel TNI, Polri masuk ke dalam pendidikan bisnis, dipersiapkan untuk mengisi jabatan di BUMN BUMD. Pembahasan RUU TNI, apa bedanya Pak dengan memberikan kuota kepada veteran? Iya. Jadi Pak Presiden, saya tidak ingin melakukan provokasi, tapi sebagai warga negara, kita juga penting mengatakan ini sebagai wujud kecintaan kita terhadap negara ini. Saya waktu krisis 98, saya ada di Bursa Efek Jakarta, saya menjadi orang yang banyak melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus. Saya tahu bagaimana divestasi BPPN, saya tahu segala macam. Krisis tidak murah. Dan at the end sampai sekarang saya lihat pada akhirnya orang kaya tetap kaya. Ya kan? Dengan segala macam caranya. Tapi biaya krisis ditanggung oleh kemiskinan struktural. Betul. Bangsa ini tidak akan pernah maju. Jadi saya Pak Presiden, lewat channel Bang Pompi ini, saya ingin mengatakan saya tidak menginginkan adanya krisis. Untuk itulah sebetulnya kita perlu melihat apa adanya. Kita punya resiko sinyal-sinyal kayak Bangladesh. Sekarang tawarannya ada di Pak Presiden. Kita mau seperti Cina 98,
yang melangkah di depan kurva, membereskan sebuah masalah yang akan menjadi titik serang dari kelompok-kelompok hedge fund hostile takeover, atau Bapak mau terlena kayak Bangladesh. Kalau Bapak terlena kayak Bangladesh, yang akan merasakan dampak terbesar masyarakatnya. Ya, ya. Jadi, Bang Pompi, jadi langsung hapus lah tuh ya, Robin Hood ekonomi itu ya. Ya sekarang kita bicara yang jangka pendek. Gini loh, ya. Pamen perwira menengah, perwira tinggi TNI mungkin hidupnya sulit lah ya, dibandingin sama dirut BUMN kali kan. Tapi saya ingin mengatakan, bukan hanya Pamen, bukan hanya Pati TNI yang ingin hidup lebih baik. Rakyat secara umum. Rakyat secara umum ingin lebih baik. Jadi jangan sampai menimbulkan yang selalu kita bicara greedy is good itu loh. Jangan sampai udahlah di militer sebetulnya punya pekerjaan, punya jabatan, punya pangkat, punya segala macam, punya kehormatan di mata masyarakat, masih mau juga mengambil pekerjaan sipil. Ini berbahaya loh Pak Presiden. Dan menurut saya kita jangan sampai memulai permainan yang pada akhirnya menjadi titik ungkit orang-orang yang udah nungguin kapan Indonesia mengalami posisi big shot. Kalau kita pernah menyalahkan orang yang nama Soros, pernah menyalahkan asing, kita tidak bisa mengubah Trump, Bang Pompi. Walaupun Menteri Keuangan dalam rilisnya menghindari bicara tentang pelemahan daya beli, selalu mengalahkan Trump. Kita tidak bisa menyalahkan Trump. Yang bisa kita lakukan, Trump mau ngapain? Main isu. Kalau Trump main isu, apa yang harus kita cegah? Kita cegah isu-isunya. Ya, dimitigasi resikonya. Dimitigasi resikonya. Kita nggak mungkin mencegah Trump. Dia lebih besar. Bahkan Trump kan luar biasa. Dia mengatakan idenya keluar dari Bank Dunia segala karena iurannya kata dia terlalu besar. Ya kan? Jadi kan permainan dia luar biasa nih, permainan isunya. Artinya kan kita harus memitigasi itu. Dan belajar dari Cina gitu loh. Mereka kan kemudian melakukan persatuan politik itu ke ideologi kan. Country first gitu loh. Ya kan? Dan kemudian mendukung reform kan. Jadi ya pilihan kembali ya. Pilihan kembali ke situ. Cuma kalau menurutku sinyalnya cukup clear. Ya, sinyalnya cukup clear bahwa daya beli bermasalah. Itu konsumsi artinya. Produksi bermasalah dari PPH badan, ya kan? Kemudian rakyat membiayai dari hutangnya juga udah kena NPL, ya, PPN turun, ya kan? Pinjol NPL-nya naik, ya. Kemudian kartu kredit naik. Orang yang punya duit memilih nyimpan di emas, yang kayanya sangat kaya memilih hedge fund, nasabahnya Dailo kali kan, gitu ya. Jadi artinya memilih sama hedge fund. Jadi akhirnya setiap orang mempunyai persepsi tentang masa depan. Kalau yang luas persepsinya dengan kayak, oh dulu saya waktu 98 jatuhnya kenapa? Ya udah deh saya sekarang sama hedge fund. Dia bisa mengamankan ininya. Tukang bubur, bandar haji gitu ya, bandar daging, emas. Karena emas nggak akan jatuh. Yang di bawah kelojotan. Soalnya nggak ada yang diinvest juga. Nah, nggak ada yang diinvest juga. Hidupnya harian. Kenapa kita mengatakan Robin Hood Economics, Pak? Intinya kan, yang di sini, yang kaya-kaya itu, yang kaya ini, yang sekarang nge-hedging segala macam ini, kita usahakan mengalir ke sini kan, transaksi antar kelas. Kan? Nah, kalau transaksi antar kelas ini tidak ditimbulkan oleh trust, kan repot. Benar-benar. Tahu-tahu di sini difasilitasi family office segala macam, kesininya nggak ada. Jadi menurut saya ya tawarannya simpel aja. Kita selalu mengatakan bahwa oh kita jangan kalah dong, Cina udah sampai kemana? Jangan ngomong Cina hari ini dong. Cina hari ini itu kan ada prosesnya. Iya kan, ada prosesnya. Kalau kita lihat prosesnya gimana? Dia yang tadi aku bilang ahead the curve. Jadi kalau sekarang kita pengen jadi Indonesia emas 2045, kita harus sampai kepada yang dilakukan oleh Cina. Tahun 98. Jadi kan kita ini mau belajar sampai negeri Cina atau mau jadi orang agennya Cina. Itu dua hal berbeda, Bang Pompi. Kalau kita belajar sampai ke negeri Cina, kita mengembangkan di sini dengan cara kita sendiri. Dengan cara kita sendiri atau menjadi agennya Cina. Kalau misalnya belajar ke negeri Cina, oh ternyata dia tuh ada langkah-langkah ahead the curve segala macam. Jadi
Itu sih menurutku. Jadi kembali lagi ke pertanyaan awal kita, ya ini bukan hanya soal Menteri Keuangan, Bang Pompi, ada juga Gubernur BI. Iya, itu. Gubernur BI juga dibutuhkan independensinya, gitu ya. Mohon maaf gitu ya, Gubernur BI gitu kan dalam posisi, ya saya nggak tahu kenapa apa yang terjadi juga ya, kan nggak ada isu-isu tentang OTT CSR lah sebagainya. Saya nggak mau terlibat ke sana gitu. Cuman bagi saya melihat Gubernur BI membahas tentang kredit perumahan gitu ya, dengan mortgage segala macam gitu ya. Sementara perumahan tuh lagi jadi masalah. Coba Bang Pompi, saya tadi sebelum kesini baru lihat data di Cina. Cina itu sekarang dengan dia mengucurkan uang untuk mencegah sektor properti yang lagi krisisnya itu tidak merembet jadi crash kayak di Amerika Serikat. Itu masih negatif loh Bang Pompi. Padahal udah dipompa oleh bank sentralnya. Saya ingin mengingatkan juga gitu. 1 juta rumah, 2 juta rumah, 3 juta rumah dalam posisi kayak gini. Apa kita tidak menggali kubur gitu ya? Cuman saya lihat kayaknya ya demand drive-nya belum tentu ada kan. Demand drive-nya orang jelas kok, daya belinya jatuh segala macam. Dan orang coba sekarang. Ini saya banyak teman-teman saya yang ngeluh. Misalnya yang pengusaha ya. Nah, cerita yang real-real aja deh. Pengusaha ngomong, "Bos, beliin tanah gua dong. Gue lagi susah nih, nggak bisa bayar karyawan nih." Nggak ada orang mau beli. Ya, karena semua pada posisi ini, cari aman, dan likuiditas penting. Jadi artinya, survei yang dilakukan di Cina setelah mereka propertinya nggak laku, baru mereka melakukan survei kan Bang Pompi. Ternyata terjadi perubahan di Gen Z-nya. Gen Z-nya kalau punya uang, mereka lebih baik menyimpan aset liquid, portofolio, dibandingkan rumah. Kalau dia bilang dengan dia mengelola aset liquid yang liquid di portofolio, malah dia bisa dapat uangnya buat bayar sewa apartemen. Betul. Nah ini kan sekarang terjadi nih. Di Indonesia pun gitu. Di Indonesia pun terjadi. Jadi artinya kita mau main di properti. Tren pasarnya berubah. Orangnya juga berpikir sekarang, oh dengan tidak pasti gini, pegang emas, pegang segala macam. Jadi, dan saya kagetnya gini loh. Kagetnya di Instagramnya Kementerian Perumahan, Gubernur BI seolah-olah menghadap ke Menteri Perumahan gitu. Saya tidak anti terhadap kayak begitu ya Bang Pompi, itu boleh-boleh saja. Tapi pengetahuan saya tentang central bankers, Gubernur The Fed, Gubernur BOJ, bahkan di Cina, Gubernur PBOC, itu luar biasa loh. Dalam posisi independen, dalam artian kalaupun ada pembahasan tuh di Kongres, di Senat gitu. Nggak ke rumahnya gitu loh. Jadi maksud saya gitu ya, ini ya kecuali sosial inilah. Iya, kecuali sosial ini. Tapi kan kalau kayak gitu kan, waduh. Tapi kan lucunya setelah meeting itu muncullah isu bahwa ini urusan perumahan dan lain-lain. Gitu. Harusnya nggak perlu ada pembicaraan itu. Kan harusnya Gubernur BI kan memberikan testimoninya di Banggar kayak di Kongres, di DPR. Testimoninya menurut dia hitungannya gimana sih soal perumahan itu? Bukan dengan kayak gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan independen. Jadi saya ingin mengatakan bahwa Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani sesuai dengan citranya, orang integritas. Ya kita tetap harapkan dia punya integritas, menjadi Menteri Keuangan bagi negara ini. Jadi husnul khotimah juga. Iya, menjadi Menteri Keuangan. Karena kan kalau udah selesai. Iya kan? Pak Peri, Gubernur BI juga kita harapkan yang sama. Pak Mahendra Siregar, OJK. Bang Pompi, orang harus ingat. Amerika Serikat tidak punya yang namanya BUMN. Sistem pasar. Modelnya private. Tapi Amerika Serikat bisa memberikan jaminan ke banyak negara. Investasi di Amerika Serikat adalah trust. Bagaimana orang di kita begitu percaya sama orang namanya Dalio. Dia pelaku hedge fund. Kenapa? Karena Amerika Serikat mampu mengkomunikasikan ke dunia penegakan hukum di pasar lewat US SEC-nya. Itu nggak ada ampun. Jadi Bang Pompi, saya ingin mengatakan Undang-Undang BUMN kita dan Antara mengatakan bahwa bukan penyelenggara negara. Pertanyaan saya, apakah OJK kita sudah setrust itu? Kita ke OJK seperti kita trust kepada yang namanya, kita percaya kepada US SEC. Pinjol aja masih banyak yang Bang Pompi, terdaftar. Simpel aja. Saya belajar segala macam. Dulu saya New Kids on the Block tuh bener. Nanganin kasus, begitu krisis, saya juga
segala macam. Saya ngelihat apa sih ini insider trading, apa sih ini? Saya baca undang-undang. Saya belajarnya di mana? Saya masuk ke website-nya SEC. Di situ ada yang namanya litigation release, rilis litigasi dia. Komplit, Bang. Ya. Jadi saya bisa tahu, oh ini yang namanya informasi orang dalam, oh ini begini, ini penegakan hukumnya, ini kenapa segala macam. Coba sekarang kita masuk ke webnya OJK, cari rilis penegakan hukum, kagak ada. Jadi maksud saya, semuanya di deal salaman. Maksud saya gitu loh, pembangunan institusi kita ini terleleran, bahkan sekarang seolah-olah pembangunan institusi yang governance ini ngeganggu, mau dibalikin. Mulai dari dui fungsi lah, ya kan, RUU apa segala macam. Pak Prabowo, Pak Presiden Prabowo, ya kan, dan seluruh pimpinan partai politik. Krisis itu biayanya mahal. Kalau kita mau belajar sama Cina, kita sapu deh urusan kayak gini. Kita harus firm bahwa yang namanya governance itu ada pilihan, baik itu untuk membangkitkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahnya, maupun untuk menghindari gempuran asing. Jadi simpel aja gitu menurut saya. Kalau sekarang juga mengatakan bahwa saya baca di mana-mana Rosan, Pandu ya, Doni bilang, wah kita harus menjadi organisasi yang selincah swasta segala macam. Sekarang saya balik tanya ke Pak Mahendra Siregar, Pak Mahendra OJK, siapkah Anda menjamin Anda akan memeriksa Danantara dari mulai memantau, surveillance, memeriksa dan melakukan penegakan hukum. Pusing kepala ya. Nah, kalau nggak mampu, jangan yang macam-macam dulu deh. Itu Bang Pompi. Siap kalau gitu. Ternyata Bung Yanuar luar biasa nih pembahasannya. Cover semua sisi, semua isu tapi sayangnya memang ini persoalannya waktu nih. Siap Bang Pompi. Terima kasih udah hadir di sini. Sama-sama. Kita lanjutkan lagi tentu nanti di sesi yang berikutnya. Luar biasa. Thank you banget. Thank you. Nah, Sobat Forum, itu tadi Bung Yanuar Rizky, pengamat ekonomi kita yang memang kita sudah beberapa kali melakukan podcast dan selalu bicara tentang Robin Hood ekonomi yang nampaknya kelihatannya makin lama makin menjadi cerita rakyat saja gitu. Belum bisa kelihatan bentukannya dan bagaimana implementasi secara real ke depan dan bisa bermanfaat untuk masyarakat tentunya. Nah, oleh karena itu kita ikutin terus yang namanya acara kita kesayangan kita ini yaitu PhD 4K podcast hanya di sini bersama saya Pembeda Hidayatullah dan jangan lupa diklik terus ya, like, komen dan lain-lain supaya kita tambah terus viewernya. Terima kasih banyak untuk telah menonton episode kali ini. Sampai di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.